dengan kondisi ekonomi ya yang tidak terlalu baik. Jadi itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter saya, orang yang minder, kurang bisa bergaul dengan mudah. Saya lahir di satu kota kecil Teluk Betung di Provinsi Lampung tahun 1963. Ya, mungkin banyak orang tidak tahu kalau disebut Teluk Betung, ya. Apalagi hari ini sudah diganti namanya Bandar Lampung. Satu kota kecil. Lalu saya tumbuh sejak kecil sampai usia SMA itu di satu kampung yang kita sebut kebun pisang. Kampung kecil tapi padat, sehingga satu kampung itu rasanya hampir kenal satu dengan yang lain. Kalau satu kejadian di satu rumah itu bisa orang di ujung jalan sana tahu apa yang sedang terjadi di kampung tersebut, di keluarga tersebut, karena saking kecilnya. Jadi padat juga ya. Jadi semua orang saling kenal. Jadi kebun pisang sampai usia SMA 1982. Keluarga satu keluarga besar ya. Saya anak nomor 8. Masih ada adik lagi 5 di bawah saya, jadi besar sekali. Dengan kondisi ekonomi ya yang tidak terlalu baik. Jadi itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter saya, orang yang minder, kurang bisa bergaul dengan mudah. Jadi ada kesulitan di situ secara sosial. Lalu kita juga karena keadaan ya dipaksa juga harus hidup hemat. Salah satu pengaruh dari kondisi ini adalah bidang pendidikan. Orang tua tidak terlalu memperhatikan pendidikan anak-anak ya. Jadi kita pun waktu masuk sekolah, saya usia 7 tahun baru mulai sekolah di sekolah SD negeri nomor 13, saya ingat sekali. Jadi karena pendidikan tidak penting, jadi ya usia masuk sekolah juga usia 7 tahun kan, kalau di sini sudah sangat telat ya masuk mulai studi. Selesai 6 tahun waktu itu 75. Melanjutkan ke SMP juga tidak terlalu baik sekolahnya ya, biasa-biasa, sekolah yang umum sekali. Tadi SD negeri, SMP taman siswa tahun 76, 77, 78. Ya itu juga tidak terlalu, pokoknya asal sekolah gitu. Sekolah, bisa sekolah dan tidak terlalu mahal. Sampai ada sedikit perubahan waktu saya masuk SMA. Nah ini mulai ya lihat satu kesempatan studi, masuk diterima di SMA, salah satu SMA favorit di Kota Lampung, di Bandar Lampung itu sekolah SMA Katolik Xaverius ya. Memang ini sekolahan jaringannya seperti Petra kalau di Surabaya. Dia ada TK, SD, SMP, SMA. Sebenarnya keluarga ingin sejak TK itu bisa masuk sekolah ini, tetapi ya karena favorit yang mau daftar banyak, biaya besar, sehingga persaingannya lebih susah. Jadi kalau saya diterima di SMA Xaverius, wah itu satu pencapaian yang juga membuat bangga keluarga dan juga senang. SMA ini salah satu tahapan penting bagi saya. Diterima di salah satu SMA favorit itu mempengaruhi perjalanan hidup selanjutnya ke depan. SMA ini memang membentuk saya menjadi orang yang memperhatikan pendidikan gitu ya, karena diterima di SMA favorit, jadi saya juga sekolah juga dengan serius. Tahun 82 saya selesai
Tahapan penting pertama ini mempengaruhi kehidupan saya selanjutnya, landasannya. Tahun 79 sampai 82, 3 tahun di SMA. Itu tahapan penting pertama. Tahapan penting kedua adalah melanjutkan studi setelah lulus SMA. Ini satu momen yang sangat membingungkan bagi saya. Kenapa? Karena tadi kan saya ceritakan tidak ada perhatian soal pendidikan anak-anak. Lingkungan di kampung juga kebanyakan ya tidak memperhatikan keluarga, memperhatikan pendidikan. Kalau dia ingin melanjutkan studi umumnya harus mencari di luar kota, bahkan di luar provinsi, paling dekat ya menyeberang ke Jakarta. Saya ikut teman-teman mencari sekolah ke Jakarta setelah lulus ya, karena status waktu itu masih WNA, warga negara asing, agak terbatas pilihannya. Tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, pilihannya swasta. Nah, ini juga satu tantangan. Masalah ekonomi lagi. Pasti kalau sekolah di Jakarta ya ada Trisakti, ada UKI dan lain sebagainya. Itu saya membayangkan biayanya tidak terjangkau. Puter sana puter sini, saya coba juga untuk minta izin ke Dirjen Dikti waktu itu supaya WNA bisa ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tapi tidak berhasil. Lalu saya pulang ke Lampung, nggak tahu harus bagaimana. Lalu papa saya bilang, loh katanya mau sekolah, kenapa pulang? Ayo cari lagi. Ya, jadi saya ya berusaha sendiri cari. Berangkat lagi ke Jakarta, putar-putar ya tidak daftar. Saya putuskan saya ke Semarang saja. Saya putar-putar di Semarang, waktu terus berjalan juga tidak daftar. Bingung sekali mau daftar apa. Nah, ini putusan kedua, keputusan mencari universitas ke Surabaya. Tahapan penting kedua. Saya telepon koko saya, dia kebetulan ada di Surabaya. Saya bilang saya ingin terus melanjutkan studi, tapi kamu yang apakah kamu bersedia membayari saya gitu untuk biaya studi, karena saya tahu orang tua dengan keluarga besar pasti akan kesulitan. Kalau dia bilang dia keberatan, ya saya tidak jadi melanjutkan keputusan untuk ke Surabaya. Sudah nanggung ini, sudah ada di Semarang, Jawa Tengah. Kalau dia bilang iya, saya lanjut ke Surabaya. Dia bilang iya, oke, dia mau bayari, saya lanjut ke Surabaya. Ini tahapan penting kedua saya ke Surabaya. Mencari sekolah waktu itu sudah akhir Juni, sudah agak telat ya tahapan penerimaannya. Saya cuma ada satu universitas, Widya Mandala, yang saya ada di pikiran. Nah, ini Tuhan pimpin saya dalam mencari studi ini juga luar biasa. Di Surabaya saya ketemu teman yang tiba-tiba yang dulu tetangga di Lampung, di kampung Kebon Pisang itu. Lalu dia tanya, ngapain ke Surabaya? Saya bilang ingin sekolah. Jurusan apa maunya? Karena saya dominan di bahasa asing, saya bilang saya ingin belajar bahasa Inggris. Lalu dia sendiri tidak sekolah sebenarnya. Mungkin tidak tamat SMA, tapi dia memang sudah lama di Surabaya. Dia bilang coba di UK Petra, Universitas Kristen Petra. Ini pilihan kedua setelah Widya Mandala yang ada di pikiran saya waktu itu. Dia yang gak sekolah, dia dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan untuk ke UK Petra. Akhirnya saya cari-cari di Siwalan-Kerto, itu juga bukan perkara yang mudah bagi saya mencari UK Petra, posisinya di Siwalan-Kerto. Singkat cerita, saya mendaftar di dua tempat, Universitas Widya Mandala dan UK Petra. Ikut tes seleksi gelombang kedua. Singkat cerita, WM tidak diterima, yang UK Petra ya masih ada peluang. Pengumumannya tidak keluar, tapi ada panggilan, surat panggilan untuk ada pembicaraan masalah uang. Waktu itu kita sebut uang masuk ya, uang pangkal. Ya memang waktu itu saya tulis 150.000 di formulir kemampuan saya. Lalu diajak bicara dengan direktur keuangannya, ya akhirnya tunggu pengumuman kedua. Ya, di situ nomor ujian saya keluar
karena saya tambahkan 25.175, akhirnya ditentukan oleh kampus bayar 200.000 uang masuk, uang pangkat. Nah, ini tahapan yang kedua. Wah, luar biasa sukacita ya bisa tercapai, bisa diterima masuk sekolah. Tahun ketiga, tahun 1987, 82 sampai 87 kuliah di UK Petra selesai. Tahapan kedua. Tahapan ketiga ya penting juga mencari pekerjaan. Sebenarnya saya ditawari untuk menjadi dosen di UK Petra setelah lulus. Lalu dijanjikan mau studi S2, dikirim beasiswa ke Amerika. Lalu dikasih waktu 1 minggu untuk menentukan diambil atau tidak. Saya bilang saya pikirkanlah 1 minggu ya. 1 minggu kemudian saya ketemu dekan lagi, saya bilang mungkin saya tidak bisa menerima pekerjaan menjadi dosen. Kenapa? Dia bilang, ya bagi saya kehidupan kampus itu perlu dedikasi yang kuat ya, tiap hari harus ada di kampus mengajar mata kuliah yang sama. Bagi saya akan membosankan sekali. Saya tahu itu bukan bidang saya, biarpun mau dikirim ke Amerika. Jadi saya akhirnya tolak tawaran itu. Saya mulai menulis surat lamaran pekerjaan. Tahapan penting ketiga ya diterima di satu perusahaan swasta, biro perjalanan, salah satu biro perjalanan terbesar di Indonesia waktu itu, cabangnya ada di Surabaya. Tahun 87 November saya diterima. Itu pekerjaan yang saya kerjakan sampai hari ini. Itu terima di Fakultas Sastra Inggris. Berita itu membuat keluarga senang dan bangga. Tetapi setelah saya masuk, ternyata fakultas ini fakultas yang dominan mahasiswinya daripada mahasiswanya. Waktu itu dari 67, 60-nya mahasiswi perempuan, 7 mahasiswa pria. Jadi wah, itu bagi saya sangat menekan ya, membuat saya ini jadi salah ambil jurusan rasanya. Saya merasa jurusan ini jurusan perempuan gitu, tidak apa ya, tidak membuat saya semangat untuk belajar itu. Salah masuk saya ini rasanya, menjadi beban dan tekanan bagi saya. Tahun 83 saya putuskan mau pindah jurusan. Daripada saya bilang kalau saya teruskan ini rasanya nggak tahan, bisa-bisa nggak selesai studi saya, bisa drop out sebelum waktunya. 83 saya putuskan saya ingin pindah jurusan. Saya tetap beritahu orang tua saya ingin pindah jurusan. Jadi kan mulai lagi dari awal ke jurusan teknik arsitektur bagi saya. Karena bagi saya waktu itu arsitektur kok jurusan yang mahasiswanya kelihatan gagah gitu ya, bawa alat gambar, lalu ada punya studio dan lain sebagainya. Kebetulan gedung kuliah Fakultas Sastra itu bersebelahan dengan teknik arsitektur, bahkan kadang ada yang di satu gedung gitu. Jadi bagi saya bayangannya itu wah lebih gagah gitu ya. Lalu saya persiapan ikut tes tahun 83. Setelah tes pengumuman keluar, saya tidak diterima. Nah itu saya menangis di situ ya. Jadi saya sudah berusaha, saya diterima. Pengumuman itu nomor ujian saya keluar. Lalu saya terima surat pemberitahuan, tetapi biaya masuknya diminta bayar 4 juta rupiah. Waduh, waktu itu saya tidak punya uang sebesar itu. Keluarga juga tidak punya uang untuk bayar itu. Wah, itu saya akhirnya tidak bisa diterima karena tidak punya kemampuan finansial untuk menyelesaikan uang pangkat, uang masuk. Dan saya menangis. Itu titik terendah yang saya alami karena saya ingin rindu bisa sekolah di jurusan yang saya senangi dan Tuhan tidak izinkan saya masuk ke situ. Ya, saya tidak mengerti kenapa sampai nanti suatu hari Tuhan bukakan. Tahun 83 karena saya tidak diterima ya, saya pikir saya coba lagi ya untuk terus di Fakultas Sastra.
Suatu hari saya ada di library, perpustakaan kampus. Saya sedang mencari buku, lalu saya lihat ada satu om tua usia 60, hampir 60 tahun itu juga sedang mencari buku. Saya lalu tanya ke dia, "Om, bisa saya bantu cari buku apa?" gitu. Karena bagi saya ya, karena saya sudah ada di kampus itu 1 tahun lebih, saya bisa membantu dia. Lalu kita berbicara singkat, saya bantu dia ketemu buku yang dia cari. Lalu setelah itu saya masuk kelas. Itu semester ketiga ya. Tahun 83, 82, 83, 83, 84 itu saya di semester 3. Lalu saya kaget, om itu kok ada di kelas saya. Dan ternyata dia mahasiswa baru di semester itu. Siapa om ini? Namanya Om Krishna Santi Agung. Om Agung saya panggil dia. Dia dulu kepala sekolah SMA Dapena. Mungkin ada teman-teman yang tahu atau pernah sekolah di sekolah tersebut. Setelah pensiun dari posisi kepala sekolah, dia ingin lanjutkan studi. Ya, dia latar belakang pendidikannya Belanda, sampai menjadi guru tentu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahkan dia bisa bahasa Jerman, itu mudah bagi dia. Dulu ada bisa 4 bahasa, Jerman, Inggris, Belanda itu dia kehidupan sehari-hari dengan keluarga, dengan istri juga dia berbahasa Belanda, dan dia bisa sedikit bahasa Perancis. Sehingga oleh kampus dia kenal direktur keuangannya. Kampus bilang ya nggak usah mulai dari tahun pertama lah ya, karena usia sudah 60, dia diizinkan prioritas masuk tahun ke-2 semester 3 menjadi teman kuliah saya. Nah itu yang Tuhan kasih. Yang aneh dan ajaib, Tuhan kasih pria. Tadi kan saya bilang dominannya perempuan. Kalau dikasih tante, wah tambah depresi saya. Ya, puji Tuhan, Om Agung menjadi teman saya sampai saya selesai studi tahun 1987. Itu satu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tahun 87 kan saya diterima di perusahaan swasta. Sampai tahun 98 itu saya selesai waktu krisis moneter, Pak Harto turun dari kepresidenan, dan krisis moneter itu mempengaruhi perusahaan yang dimana saya bekerja. Dia mempunyai beberapa cabang, tutup, salah satunya di Jogja. Lalu manajer Jogja pindah ke Surabaya. Waktu itu saya sudah menjadi branch manager juga di Surabaya. Karena ada 2 manajer, saya pikir ya saya harus mengundurkan diri lah ya. Saya beri kesempatan teman untuk dia menjadi pimpinan di situ. Saya keluar dari perusahaan Fayatur, saya berusaha menjadi penerjemah. Saya ada kegiatan penerjemahan, dan tahun 2002 ada seorang teman menawarkan saya tempat di Panglima Sudirman. Dia seorang Muslim, dia suatu etnis tertentu. Bagi saya ini juga tidak masuk akal ya. Lalu tawaran ini sempat saya tunda 1 tahun ya. Dia bilang dia ada tempat nganggur di Panglima Sudirman, salah satu lokasi prime, lokasi strategis di Surabaya kan. Lalu 1 tahun kemudian saya belum ambil kesempatan itu, dia tawarkan lagi, mau nggak pakai itu tempat, ada satu ruko itu, ada satu lahan, 1 lantai itu tidak dipakai aja. Lalu karena saya tidak memberi jawaban, dia bicara sama teman saya yang lain. Lalu teman saya hubungi saya, kamu ditawari tempat itu kok nggak mau, kenapa? Kalau kamu nggak mau, saya mau pakai. Itu juga menjadi saya ingin, saya diingatkan lagi. Lalu saya datangi orang yang menawarkan saya itu, seorang Muslim, saya bilang, seorang haji. Saya tanya dia kenapa tawarkan saya tempat itu. Dia bilang, ya tidak apa, saya melihat kamu ya baik itu ya, saya ingin kasih kesempatan untuk kamu coba pakai tempat itu. Tapi saya bilang saya nggak bisa bayar nanti karena itu strategis ya lokasinya, nggak punya kemampuan bayar sewa. Lalu dia bilang tidak usah bayar, nanti kita tunggu, kalau sudah untung baru bayar. Jadi tunggu berapa tahun ya, kamu pakai saja dulu lah, nanti kita lihat ke belakangnya. Kan kita tahu lah ya, tidak mungkin orang memberi tempat secara gratis, tapi ini sungguh dia suruh pakai dulu.
wah ini ada dorongan gitu ya untuk memulai usaha. Saya memulai Salim International Tour and Travel. Dari pekerjaan sebelumnya saya punya pengalaman di situ. Saya mulai pekerjaan itu 2002. Saya bisa pakai tempat itu sampai sekitar lebih dari 15 tahun. Dan memang orang ini dipakai lagi oleh Tuhan untuk salah satu pencapaian yang bisa saya kerjakan. Sampai hari ini perusahaan ini masih berjalan. Saya punya tanggung jawab lagi, tugas dan tanggung jawab yang belum selesai, yaitu salah satu pergumulan tentang anak dan keluarga. Saya dikaruniai Tuhan 3 anak, yang dua sudah selesai studi, satu masih studi di UK Petra, masih belum selesai. Ini merupakan satu orang tua memang tidak akan selesai ya tugas tanggung jawab. Saya sejak dini saya tahu saya punya keterbatasan sebagai manusia. Saya dan istri juga punya keterbatasan. Sehingga sejak usia masih bayi, ketiga anak ini saya sudah bawa kepada Tuhan. Saya baptis mereka anak seawal mungkin. Saya ikutkan sekolah minggu, saya taburkan sebanyak mungkin firman. Karena saya tahu saya dan istri terbatas, tidak punya keahlian yang bisa dipakai untuk bisa membesarkan 3 anak ini. Nah, ini salah satu tugas tanggung jawab. Saya ingin melihat anak-anak ini juga dipimpin oleh Tuhan seperti Tuhan memimpin saya. Saya membayangkan saya keluar dari Lampung itu seperti Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju Kanaan. Dan saya ingin anak-anak saya juga bisa merasakan perjalanan mereka bersama Tuhan. Ini tugas tanggung jawab saya. Saya Lim Chuang Hu, ini aku dan kisahku.